Ada yang bilang bahwa untuk pengajuan dari lektor menuju lektor kepala itu tidak membutuhkan jurnal internasional kalau yang bersangkutan itu adalah pendidikannya S2. Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Kali ini saya mau membahas terkait dengan ada beberapa komentator yang menyetujui bahwa pengajuan kenaikan pangkat dari lektor menuju ke lektor kepala itu dengan status yang bersangkutan adalah pendidikannya S2 itu tidak membutuhkan publikasi jurnal internasional karena mereka mengacunya dari surat kebijakan penilaian angka kredit dosen PAK per tanggal 31 Mei 2022 itu dengan surat ini yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek ya dengan nomor 0434 /E.E4 /KK.00 tahun 2022 tentang kebijakan penilaian angka kredit dosen, di mana di situ menyatakan bahwa dosen yang akan naik pangkat dari lektor menuju ke lektor kepala dengan status pendidikan terakhirnya itu adalah S2, maka tidak dibutuhkan jurnal internasional sebagai syarat khusus ya. Nah, pernyataan secara garis besar seperti itu ya. Tetapi sekali lagi saya tekankan bahwa kenyataan di lapangan itu tidak seperti apa yang tertera di dalam surat edaran tersebut ya. Seperti misalnya ada yang menyatakan di dalam surat tersebut itu karya ilmiah pemenuhan persyaratan khusus untuk usulan jabatan fungsional pangkat lektor ke lektor kepala dan ke profesor itu adalah harus yang jurnal internasional bereputasi ataupun jurnal internasional atau bahkan yang jurnal nasional terakreditasi, dengan catatan bahwa yang bersangkutan itu adalah S2 ya ataupun S3. Jadi kalau yang S3 itu yang hanya dijadikan syarat khusus itu adalah hanya minimal terakreditasi Sinta 2 publikasinya. Tetapi kalau yang setahu saya, karena saya mengacu kepada case yang ada di lapangan, itu adalah bagi teman-teman yang S2 kemudian dengan status jabatan fungsionalnya adalah lektor, mau ke lektor kepala, itu tetap harus membutuhkan yang namanya jurnal internasional. Meskipun ya pada surat edaran tersebut itu tidak menyebutkan hal tersebut. Ya, tetapi kenyataan di lapangan saya tekankan lagi bahwa kenyataan di lapangan seperti itu. Kenapa demikian? Karena saya berbicara tentang data. Teman saya kemarin di bulan November itu mengajukan kenaikan jabatan fungsional dan ditolak dengan status dia adalah dari lektor mau ke lektor kepala, pendidikannya adalah S2, ditolak hanya gara-gara tidak memiliki jurnal internasional. Ya, ingat ya, tidak memiliki jurnal internasional. Itu baru teman saya yang satu. Teman saya yang satu lagi yang dia adalah dosen PNS, malah lebih parah lagi. Kenapa saya bilang lebih parah? Karena yang diminta itu adalah jurnal internasional bereputasi ya. Dia statusnya adalah S2 ya. S2 mau dari lektor mau ke lektor kepala. Yang diminta itu adalah jurnal internasional bereputasi. Kemudian harus punya masa kerja 10 tahun minimal. Kemudian dan pernah membimbing mahasiswa kurang lebih 80 mahasiswa. Nah, itu yang menjadi kenyataan di lapangan, bahwasanya syukur-syukur dia bisa membimbing ya 80. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana dengan case-case pada jurusan-jurusan atau dosen-dosen yang tidak memiliki mahasiswa yang cukup banyak gitu, dan mungkin butuh beberapa tahun baru bisa membimbing 80 mahasiswa ya.
Paling-paling kalau dalam satu semester kita bisa membimbing katakanlah 5, 6. Nah, kalau sampai 80 per semester, berarti berapa tahun itu kita baru bisa mencapai 80 mahasiswa. Menurut saya, apa yang tertulis di surat edaran sama kejadian di lapangan itu berbeda. Nah, saya tidak tahu apakah para asesor PAK itu mengetahui hal tersebut. Artinya mengetahui surat edaran tersebut. Tetapi yang terjadi di lapangan dan yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri itu adalah mereka yang mau ke lektor kepala dari lektor, berangkat dari lektor dengan pendidikan terakhir S2 itu tetap harus pakai jurnal internasional dan harus sebagai penulis pertama atau penulis koresponden. Dan itu sebenarnya sejalan dengan POBKD ya, sejalan dengan POBKD. Di dalam POBKD itu juga menyebutkan bahwa persyaratan kewajiban khusus bagi yang khususnya yang lektor kepala ya mau dan guru besar itu adalah sudah yang jurnal internasional bereputasi ya, jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi. Sedangkan untuk yang lektor itu adalah masih tetap yang Sinta gitu ya untuk kewajiban khususnya dan buku gitu, milih salah satunya. Tetapi kalau kita berbicara tentang PAK, kenaikan jabatan fungsional, maka yang dibutuhkan adalah tetap yang jurnal internasional. Jadi buat teman-teman ini bukan ini ya, bukan saya menggurui bukan, tetapi kenyataan di lapangan memang yang tertulis di dalam surat tersebut itu adalah bagi teman-teman dosen yang S2 kemudian mau ke lektor kepala itu adalah dari lektor ke lektor kepala itu adalah yang tertulis di surat tersebut itu cukup hanya dengan Sinta gitu ya, Sinta 2 gitu ataupun Sinta 1. Tetapi saya lagi tekankan lagi bahwa kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Nah, itulah yang harus kita saya nggak tahu proses klarifikasinya dari mana ini. Apakah teman-teman atau bapak ibu yang sebagai asesor PAK itu mengetahui hal tersebut atau bagaimana? Tetapi sejauh yang saya pahami, sejauh yang saya ketahui, teman-teman yang mau ke lektor kepala dari lektor dengan status pendidikan S2 itu sebaiknya mempersiapkan jurnal internasionalnya. Ya, sebagai syarat khusus mau ke lektor kepala, ya, dan diusahakan sebagai penulis pertama atau penulis koresponden, bukan sebagai co-authors, ya, itu. Jadi saya kira cukup jelas apa yang saya sampaikan di dalam video ini, ya. Yang kita bicarakan itu lebih terjadi kepada kenyataan yang ada di lapangan, bukan yang berdasarkan surat edaran. Ya, oke, terima kasih. Kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.